Di pandemi seperti sekarang ini, maksa kita banyak ngabisin waktu di rumah kan, termasuk kuliah, sekolah, bahkan bekerja. Tapi kalian harus ngaku deh, salah satu tantangan terbesar ngelakuin semua aktivitas di rumah adalah nunda-nunda sesuatu, ya kan? Tapi, kalau keseringan dilakuin ya ujung-ujungnya jadi prokrastinasi. Nah, apa sih itu prokrastinasi? Buat kalian yang belum tahu, prokrastinasi adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang seharusnya dilakuin. Seringkali karena sesuatu ini nimbulin perasaan negatif atau nggak nyenengin gitu. Nah mungkin sebagian dari kalian masih bingung gitu kan, kenapa sih prokrastinasi terjadi? Sebenarnya alasan utamanya bisa jadi nih, karena kita keseringan mikirnya ya masih punya banyak waktu gitu buat ngelakuin sesuatu. Lalu muncullah pikiran misalnya, kalau bisa besok, ngapain harus hari ini? Nah, siapa nih di antara kalian yang sering mikir kayak gini? Penting banget nih, perlu kalian ketahui lagi, sebenarnya prokrastinasi terjadi bukan karena kita gagal ngatur waktu atau malas ya, melainkan mungkin kita sedang ngerasa kesulitan menghadapi emosi negatif misalnya, atau perasaan gak enak dalam diri kita yang bisa terjadi kapan aja. Nah, prokrastinasi sering banget nih terjadi pada orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis selalu banget ngerasa apa yang mereka kerjain harus sempurna dan selalu khawatir dengan hasil yang tidak sempurna. Ujung-ujungnya ya gak ngerjain apa-apa. Nah, di antara kalian ada gak yang ngerasa kayak gini? Nah, satu lagi nih, alasan kenapa kita bisa menunda-nunda pekerjaan bisa jadi dikarenakan kewalahan dengan tugas yang begitu banyak. Semua menumpuk sekaligus misalnya. Lalu muncullah rasa bosan dan malas. Karena apa? Ya karena rasa sulit dan terlalu banyak itu. Lalu akhirnya prokrastinasi lah yang dipilih sebagai obat penawar dari masalah atau pekerjaan tadi. Tapi ya khasiatnya sebenarnya hanya sementara. Karena apa? Ya karena tugas yang kita tunda tadi akan neror kita terus tuh dan membuat kita merasa bersalah. Nah, bahasan yang paling penting, gimana sih caranya berhenti dari prokrastinasi? Sebenarnya banyak banget pilihan yang bisa kita pakai, tapi diantaranya yaitu yang pertama, cari akar dari prokrastinasi yang kita alami. Ketika kita paham akarnya apa, kita akan lebih terarah dalam mengatasi emosi atau mood yang datang. Nah yang kedua, coba mulai ubah cara pandang kita terhadap tugas atau pekerjaan yang kita tunda tadi. Misalnya nih, coba ubah kalimat harus mengerjakan, ganti dengan mau mengerjakan. Hal yang simpel kayak gini juga ngaruh loh ke emosi kita. Cara yang ketiga yaitu lupain deh kesempurnaan. Karena apa? Yaitu nggak ada. Yang penting mulai aja dulu. Bodo amat dengan kesempurnaan tugas gitu kan. Toh kita bisa memperbaiki tugas yang kita kerjain di lain waktu. Nah yang terakhir, yang keempat, jauhin diri dari hal yang ngedistraksi. Misalnya smartphone kita. Coba mulai matiin notifikasi atau matiin dulu sekalian gitu. Pada saat kita lagi ngerjain tugas. Biar apa? Biar lebih fokus. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya prokrastinasi bukanlah sesuatu di luar kontrol kita. Sebenarnya kita bisa kok milih antara terus-terusan mau nunda atau mau maju. Akhir kata, saya Pak Ruji, terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.